Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rahayu. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 1 Bungursari. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video yang berisi permasalahan pada saat pembelajaran materi biologi kelas 12 MIPA, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pembelajaran materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang dilaksanakan di kelas 12 MIPA memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. 3 kompetensi dasar ini akan menjadi indikator dari tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Tetapi pada kenyataannya, pada saat pembelajaran terjadi beberapa permasalahan. Di antaranya, kurangnya minat literasi dan motivasi dari peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran itu tidak bisa tercapai secara maksimal. Permasalahan ini terjadi diindikasikan karena efek dari pandemi, di mana untuk waktu yang lama peserta didik belajar di rumah. Proses pembelajaran yang dilakukan secara mandiri tentu saja memiliki kelemahan, di antaranya kurangnya kontrol dari guru memantau aktivitas peserta didik pada saat melakukan pembelajaran, sehingga hal ini berpengaruh pada saat dilaksanakannya proses tatap muka dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara offline di sekolah. Alternatif solusi yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup untuk tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih baik, salah satunya dengan metode Think, Talk, and Write. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik, mampu meningkatkan minat literasi pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu menggali potensinya untuk mengetahui lebih banyak materi yang mendukung tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tahapan-tahapan dari metode Think, Talk, and Write. Yang pertama, guru membagikan LKPD yang membuat permasalahan dari peserta didik. Permasalahan ini tentu saja harus permasalahan yang erat hubungannya dengan kehidupan peserta didik. Langkah yang kedua, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil dengan tujuan memudahkan peserta didik berbagi informasi. Yang ketiga, peserta didik berkolaborasi dengan teman satu grupnya, membahas permasalahan apa yang terjadi pada LKPD yang diberikan. Proses tahapan berpikir ini akan mendukung pada saat peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, atau bisa dikatakan sebagai tahapan talk. Dari hasil diskusi, peserta didik secara individu akan menuliskan pengetahuan yang sudah didapatnya. Hal ini akan menjadi salah satu parameter atau terukurnya 3 poin yang menjadi kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Yang terakhir adalah refleksi dan kesimpulan yang dilakukan bersama-sama antara peserta didik dan guru untuk membuat satu kesimpulan dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Di bawah ada tahapan-tahapan yang digambarkan dari dokumentasi tentang proses pembelajaran yang kami lakukan, dari mulai membagikan LKPD, diskusi kelompok, kemudian presentasi per kelompok, kemudian kami membuat refleksi dan kesimpulan. Setelah melaksanakan metode Think, Talk, and Write, model pembelajaran ini ternyata mampu menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi siswa,
Sehingga dengan kemampuan ini, minat motivasi belajar siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini bisa terlihat pada saat pelaksanaan diskusi. Pada saat presentasi, mereka lebih aktif untuk berbicara, untuk menyumbangkan pendapatnya, untuk berbagi informasi dengan peserta didik yang lain. Jadi, bisa disimpulkan kalau metode talk, think, talk, and write mampu membuat atau mampu meningkatkan motivasi pada peserta didik untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dan wawasan yang terkait dengan materi pembelajaran, sehingga akan mampu meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih maksimal.